Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, apakah jin juga nantinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan bidadari? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Apakah jin mukmin, jin muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan yang hak yang sama sebagaimana manusia yang beriman, yang muslim, lalu mendapatkan surga Allah, lalu kemudian mendapatkan jatah bidadari? Baik, berkenaan dengan hal ini, sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ada kedudukan yang sama. Artinya bahwa Allah perintahkan manusia untuk beribadah, Allah perintahkan pula kepada jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi sebuah fakta bahwa ada jin-jin yang muslim, yang mukmin, sebagaimana manusia juga demikian. Ada pula jin yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia. Ada pula jin yang bermaksiat, sebagaimana juga manusia bermaksiat. Ada pula jin yang munafik, sebagaimana manusia juga demikian. Nah, berkenaan dengan hal itu, memang di antara para ulama kita dapati misalnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, beliau membagi ada 4 pendapat ya mengenai jin muslim ini. Yang pertama, jin muslim itu juga akan masuk surga, dan ini adalah mayoritas pendapat ulama. Kata beliau seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka bertempat tinggal di dalam surga. Ya, artinya mereka bertempat tinggal di dalam surga. Dan pendapat ini dinukil dari Imam Malik, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi artinya bahwa jin muslim itu yang pertama tadi juga akan masuk surga sebagaimana manusia. Yang kedua, pendapat kedua hampir sama, mereka bertempat tinggal nantinya juga di dalam surga. Kemudian pendapat yang ketiga, mereka termasuk golongan ashabul a'raf, yaitu golongan yang berada di atas pagar yang terletak di antara surga dan neraka. Ya, jadi pendapat yang ketiga ini, jin-jin yang mukmin, jin-jin yang muslim tadi ditempatkan di ashabul a'raf, yaitu golongan yang berada di atas pagar yang terletak antara surga dan neraka. Ya, tapi itu tentu surga juga, bukan nerakanya. Ya, jadi ada pembatas begitu. Jadi ada berada di atas pagar yang terletak di antara surga dan neraka. Adapun kemudian pendapat yang keempat, yaitu tidak mau berkomentar. Dalam artian tidak memberikan jawaban terhadap hal ini. Nah, namun Ibnu Katsir, ahli tafsir ya, yang kita sangat mengenalnya dalam artian tafsir yang sangat terkenal, Ibnu Katsir, di mana beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya jin mukmin sama persis seperti manusia, sebagaimana kita katakan di awal tadi. Ya, sebagaimana manusia yang beriman. Artinya dia mendapatkan dan juga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia pun juga mempertanggungjawabkan semua amalannya saat di dunia. Ya. Dan ini menurut beliau adalah mazhab dari jumhur ulama salaf, bahwa tidak ada yang menyelisih hal ini.
Ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam sebuah ayat di surah Ar-Rahman ayat 74, yaitu lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi disamakan. Mereka bidadari-bidadari surga itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Ya, artinya bidadari-bidadari yang masih fresh, artinya dalam arti mereka masih suci, tidak disentuh oleh golongan manusia, kecuali manusia itu sudah masuk surga, dan juga jin. Ya, kecuali jin itu juga masuk surga. Nah, ini. Dan juga kemudian didapati di dalam ayat yang lain, surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 47, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di sini waliman, dan bagi siapa saja, bagi orang yang di sini ya manusia ataupun jin, khafa maqama rabbih, dengan syarat takut. Ya, dia takut akan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya waktu di dunia dia punya rasa takut kepada Allah sehingga melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjauhi maksiat-maksiat. Itu syaratnya. Waliman khafa maqama rabbi, dan ini berlaku bagi jin dan manusia. Jannatan, ada dua surga. Ada dua surga. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ini satu surga khusus untuk manusia, artinya nggak dicampur. Ada satu khusus surga untuk jin. Ada yang berpendapat seperti itu. Jannatan, kan di sini disebutkan jannatan. Ada pula juga ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud adalah jannatan di sini surga dunia dan nanti surga akhirat. Jadi dunia pun bisa menjadi surga bagi seorang mukmin dan bagi jin. Artinya apa? Ya, kebahagiaan di dunia, di dalam dia beriman, di dalam dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan dicukupi batinnya, dicukupi kebahagiaannya, dicukupi kesejahteraannya, dicukupi dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekalipun ada masalah, maka justru masalah itu menjadi sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia pun bisa menjadi surga. Sehingga tak salah kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan baiti jannati. Maka kata beliau, rumah beliau yang kalau kita tahu ya, misalnya saat umroh, saat haji itu kan ukurannya sederhana sekali. Tetapi Masya Allah, beliau sampai mengatakan baiti jannati, ini rumahku surgaku. Ya, kalau rumah aja bisa dikatakan rumahku surgaku, apalagi dunia. Bisa saja jadi surga dunia dan surga di akhirat. Tapi yang pokok ya tentu kebahagiaan yang tidak ada kesedihan, kebahagiaan yang akan terus bahagia, kebahagiaan yang membawa kesenangan yang selama-lamanya, yang forever, yang tidak ada tangisan, tidak ada keluhan, tidak ada kecemburuan, itu adalah yang di akhirat. Kalau di dunia ini memang masih tempat banyak hal, ya sekalipun bahagia masih menangis sedih, tidak ada masalah, ada musibah, ya masih sakit dan sebagainya. Kalau di surga sudah nggak ada sakit lagi, nggak ada derita lagi, nggak ada sengsara lagi. Bahagianya betul-betul bahagia yang full lah. Bahagia yang otentik benar, itu bahagia yang betul-betul sejati, nggak ada kesedihan sama sekali. Nah itu ya. Ya ini jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi seseorang yang ada rasa takut ya kepada Rabbnya ketika menghadap Rabbnya, jannatan, baginya dua surga. Ini dari kalangan jin dan juga kalangan manusia. Bahkan ada satu riwayat pula yang memberikan keterangan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa Rasulullah pernah membaca surah Ar-Rahman hingga beliau menghatamkannya.
artinya dari awal sampai akhir. Lalu beliau pun mengatakan, mengapa kalian diam saja? Ya, jadi ketika Rasulullah membacakan surah Ar-Rahman, para sahabat diam saja gitu. Sesungguhnya jawaban dari kalangan jin lebih baik daripada kalian. Setiap kali aku membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kalian dustakan? Ternyata jin itu antusias sekali. Mereka bertahmid. Ya, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin muslim tadi, jin-jin mukmin tadi. Nah, itulah yang kemudian ya ketika Rasulullah mendapati bahwa jin itu bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah meresapi, memahami dan betul-betul menyadari bahwa kenikmatan Allah itu tidak ada duanya dan tidak bisa didustakan, maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya jawaban dari kalangan jin jauh lebih baik dari kalian. Ketika membaca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi rasa bersyukurnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala tampak dari wajah dan juga lisan dari para jin tersebut. Nah, ini tentu kalau Rasulullah ya tentu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melihat jin itu bagi seorang nabi dan rasul ya memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu bisa. Namun kalau kita ya apabila ada yang mengaku melihat wujud asli dari jin itu, wujud asli ya bukan setelah dia berubah, bukan setelah dia memodifikasi ya, tapi wujud aslinya, maka dusta orang itu. Tapi kalau penampakan yang kadang-kadang ada orang-orang yang dihantui, nah itu memang bisa jadi dan dia sudah berubah menjadi wujud-wujud lain, menjadi wujud binatang yang berwarna hitam, ular hitam, kucing hitam, ya ular yang besar yang hitam dan seterusnya, atau dalam bentuk penampakan yang lain, dan itu bukan wujud asli. Ya, wujud improvisasi itu bisa saja. Namun kalau kemudian para nabi, para rasul dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya itu bisa diperlihatkan tentang wujud jin tersebut dan tahu bagaimana respon daripada para jin saat dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Sehingga tampak bahagia, tampak mensyukuri, tampak bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka para jin betul-betul seolah memahami ayat ini, seolah-olah merasakan ayat ini bahwa tidak ada nikmat yang bisa didustakan dan mereka pun bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya adalah apakah jin nanti juga mendapatkan bidadari di surga? Jawabannya iya, sama sebagaimana manusia apabila dia beriman kepada Allah maka tentu dia akan mendapatkan jannah dan juga bidadari, dan ketika dia kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka tentu tempatnya adalah an-nar. Sebagaimana juga manusia demikian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termotivasi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kesolehan, dalam ketakwaan, dalam keimanan dan dalam mempraktekkan keislaman kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hattal maut, sampai kita diwafatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali diwafatkan dalam kondisi muslim. Diwafatkan dalam kondisi muslim sehingga Allah takdirkan kita husnul khatimah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi pembahasan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.